Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan mulia dengan manhaj salaf. Sudah berlalu bersama Ustadz Azmi hafizahullah beberapa aliran sesat atau aliran yang menyimpang seperti JT, IM, Sururiyah, kemudian HT, Hizbut Tahrir, dan lain-lain. Dan beliau selesai sampai pembahasan Ingkarus Sunnah. Baik, sebelum kita lanjutkan, pengumuman terlebih dahulu. Bila malam hari ini pembahasan selesai, maka kita masih ada 2 kali kesempatan untuk menyelesaikan buku ini. Oh maaf, gak mungkin ya. Oke. Bila malam hari ini belum selesai ya tentu dilanjutkan besok. Kemudian nanti bila besok selesai, maka hari Sabtu malam Ahad insya Allah kajian kita isi dengan tanya jawab seputar fikih puasa atau fikih Ramadan. Dan tidak ada penjelasan, isinya hanya sekedar tanya jawab. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, saya infokan juga, insya Allah di bulan Ramadan nanti mulai dari tanggal 1 sampai dengan akhir Ramadan setiap subuh kita akan bahas secara ringkas buku penjelasan 3 landasan utama karya Syekh Shalih bin Fauzan, kemudian syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, dan bila cukup waktu kita tamatkan dengan Intisari Hilyah Thalibil Ilmi. Sebenarnya 3 buku ini sudah tamat dari tahun 2017 di Masjid Istiqlal dahulu. Untuk Al-Qawaid Al-Arba' pernah tamat di Wika Assalam. Adapun Hilyah Thalibil Ilmi dulu tamatnya di BDI. Sedangkan di bulan Ramadan ini saya akan bahas ulang, tetapi secara cepat dengan target 3 buku tersebut tamat di bulan Ramadan. Tadinya ada pemikiran atau rencana mau bahas Al-Adabul Mufrad, tapi mempertimbangkan Al-Adabul Mufrad itu 2 jilid tebal. Kemudian lebih enak kalau 1 bulan Ramadan itu tamat gitu. Jadi kita punya ibadah yang punya target selesai. Maka saya ganti bukunya, tidak jadi Al-Adabul Mufrad, diganti menjadi 3 buku tersebut insyaallah. Mari kita baca nomor 23, Ahmadiyah. Kata penulis, Ahmadiyah adalah firqah sesat dan kafir yang mengatasnamakan Islam. Karena memang mereka juga mengerjakan sholat mirip-mirip seperti kita. Orangnya pun tampilannya mirip-mirip seperti kita. Pakai baju koko kalau di Indonesia, pakai peci, pakai sarung. Sehingga orang mengira Ahmadiyah ini adalah Islam. Tetapi sebenarnya mereka ini adalah aliran sesat dan jatuh ke dalam kekafiran. Siapa yang mengikutinya jatuh ke dalam kemurtadan bila mereka mengaku sebagai orang Islam. Meskipun juga sebagian ulama ada yang mengatakan Ahmadiyah itu ada 2 model. Ada Ahmadiyah Qadianiyah, ini yang dikafirkan oleh para ulama. Dikarenakan mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan siapapun dengan tampilan apapun, bila mereka mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad, maka mereka kafir. Dan Ahmadiyah Qadianiyah itu seperti itu. Ada lagi Ahmadiyah namanya Lahore atau Lahore tulisannya. Mereka dianggap oleh sebagian ulama sebagai sekte kafir juga,
dan sebagian lagi menganggapnya adalah ahlul bid'ah. Bila mereka memang mengakui Mirza Ghulam Ahmad itu bukan sebagai nabi melainkan sebagai pembaharu. Nah, wallahu a'lam yang ada di Indonesia ini mereka Qadianiyah atau Lahore. Tapi yang penting kalau ketemu lalu kemudian kita tanya, mereka bilang Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi setelah Nabi Muhammad, atau mereka anggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Isa alaihissalam, maka mereka kafir. Dah gitu saja. Dan tidak perlu diajak berdebat panjang lebar. Nah, kekufuran mereka sangat terlihat jelas dari keyakinannya bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Di antara dajjal atau pendusta yang mengaku-ngaku sebagai nabi ini yang dinabikan oleh Ahmadiyah adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi yang muncul ketika kolonial Inggris menjajah India. Pada awalnya dia mengaku sebagai Al-Mahdi Al-Muntazar, yaitu Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Ngaku-ngaku di awalnya adalah sebagai Imam Mahdi. Belakangan ngaku sebagai Nabi Isa atau setara seperti Isa. Belakangan mengaku pembaharuan lagi menjadi sebagai nabi yang bukan Nabi Isa. Lalu mendirikan jamaah namanya Ahmadiyah karena dinisbatkan pada dirinya yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Dan nanti terakhir dia mengatakan bahwa dirinya adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Begitu. Mereka kaum Ahmadiyah mempunyai keyakinan-keyakinan batil dan banyak sekali serta menyalahi keyakinan umat Islam. Mereka menafikan tentang dibangkitkannya jasad manusia dari kubur pada hari kiamat. Ahmadiyah meyakini bahwa nikmat dan siksa kubur itu hanya dialami oleh roh saja. Mereka menganggap bahwa siksaan terhadap orang kafir itu terbatas. Mereka mengingkari adanya jin dan lain sebagainya. Boleh dicatat dekat situ. Umumnya orang Ahmadiyah yang ada di zaman ini adalah sekedar ikut-ikutan saja. Tetapi mereka tidak begitu pandai dalam mengkaji Ahmadiyah dari buku-buku pendirinya. Ada di antara para ulama ahlu sunnah kontemporer seperti namanya Syekh Dr. Ihsan Ilahi Zahir. Beliau ini dari Pakistan. Karena beliau orang Pakistan atau beliau tinggal di negeri Asia Selatan sekitaran sana, maka beliau bisa memahami bahasanya Mirza Ghulam Ahmad. Karena Mirza itu datang dari mana? India. Syekh Ihsan di Pakistan. Pakistan India itu kayak Indonesia Malaysia, serumpun, dan bisa memahami bahasanya. Mau pakai bahasa Pakistan, mau pakai bahasa India, atau mau dibilang Urdu, Dr. Ihsan itu tidak seperti orang-orang Indonesia yang mengaku sebagai Ahmadiyah, di mana Syekh Ihsan itu memahami bahasanya Mirza Ghulam Ahmad dan bahasanya orang-orang yang mengikutinya. Maka kalau kita mengatakan bahwa Ahmadiyah Qadianiyah itu kafir, orang-orang yang di sini cuma ikut-ikutan saja menolak hal tersebut karena mereka cuma ikut-ikutan, tidak paham bahasanya kecuali sekadar bahasa film India. Kucah-kucah apa? Itu yang gitu-gitu aja yang dia paham. Nanti istilah tertentu tahu, istilah tertentu tahu, tapi kan bahasa dan kaidah bahasanya si bahasa yang dipakai oleh aliran sesat dan kafir ini, orang-orang Indonesia itu banyak nggak paham. Syekh Ihsan Ilahi Zahir menulis buku yang berkenaan dengan Ahmadiyah dan penyimpangan serta kekafiran mereka. Dari mana dapat literaturnya? Dapat dari, bisa dibilang itu kalau di dunia penelitian namanya data primer, yaitu data dari yang paling atasnya. Ini kalau kita di zaman sekarang bisa dibilang salah satu yang punya penelitian serupa, Ustadz Dr. Abdullah Roy.
ketika beliau mau meneliti tentang jokam. Disertasi beliau doktoralnya adalah tentang jokam, tentang Islam jamaah alias sapu lidi. Nah, beliau untuk meneliti tentang kesesatannya, penyimpangannya, itu memang agak susah kalau mengikuti YouTube-nya, karena kan mereka banyak takiyah. Kalau mengikuti websitenya, mereka mengaku mereka punya pembaharuan. Mereka namakan 10 apa dia? Yang pernah muncul juga di Kaltim Post beberapa tahun lalu, tahun 2008 bila tidak salah. 10 visi baru begitu. Nah, kita kalau ngikuti website, ngikuti mereka kekinian, mereka takiyah, tidak mau ngaku. Makanya Ustadz Abdullah Ray itu berusaha mendapatkan dari para mantan-mantan pengikutnya, dicari data-data primer berupa buku-buku yang diajarkan hanya di kalangan mereka. Karena kalau membantah pemikiran, kalau bisa itu dapat langsung dari internalnya, yang internalnya itu pasti akan buka-bukaan kalau internalnya mereka. Namanya juga aliran sesat. Aliran sesat kan sudah pernah disebutkan, salah satu cirinya Pak, pernah disebutkan di bagian-bagian awal. Salah satu cirinya adalah punya kajian khusus buat mereka, yang tidak bisa diikuti kecuali aliran mereka saja. Berbeda dengan salafi, berbeda dengan ahlus sunnah, tidak ada kajian yang disembunyikan. Karena kita yakin kita berada di atas kebenaran, setiap orang bisa mendengar, setiap orang berhak belajar, setiap orang berhak tahu, namanya juga kebenaran. Makanya kita nggak ada namanya kajian sembunyi-sembunyian. Sedangkan aliran sesat-sesat seperti ini, aliran menyimpang dan sesat seperti Islam jamaah, jokam ini, mereka punya aliran khusus dan ahlak khusus, tidak bisa diikuti kecuali internal mereka yang dipercaya. Ya. Makanya supaya dapat penelitian itu lebih kuat dari sisi sandaran, dicarilah literatur yang data primer, gitu. Buku-buku internal yang tidak bisa beredar kecuali di dalamnya saja. Begitu juga Syekh Ihsan Ilahi Zahir ini mencari buku-buku yang memang asli punyanya Mirza, bukan orang-orang Indonesia. Website Ahmadiyah Indonesia nggak kepake. Ya, karena banyak dari mereka memang bodoh terhadap Ahmadiyahnya itu sendiri, tapi ngaku-ngaku Ahmadiyah. Kenapa? Karena lebih ke tidak paham bahasanya. Soalnya Mirza ini bukan orang Arab. Kalau orang Arab kita belajar hurufnya dari kecil, dari TPA. Kita belajar dari TPA alif ba ta-nya. Maka lalu kemudian di TPA pun kadang-kadang kita belajar bahasa Arabnya meskipun sedikit-sedikit. Di pondok kita belajar bahasa Arabnya. Jadi kalau ada aliran sesat yang punya literatur berbahasa Arab, itu dengan mudah kita tahu tentang kesesatannya. Nah, masalah ini dengan bahasa Urdu yang kita tidak terbiasa untuk membacanya. Ya, ibu-ibu penggemar film India aja banyak nggak tahu, kecuali sudah ditulis dalam tulisan Latin baru tahu. Apa tadi? Kuch begitu. Kia karehe itu kia karehe kaifahalu. Lanjut. Para ulama berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad yang lahir tahun 1839 sampai 1908 ini kafir orangnya. Juga aliran Ahmadiyah pun mereka dianggap kafir. Bahkan mereka itu minoritas non-muslim. Dianggap non-muslim karena dia kafir, dianggap minoritas karena tidak sebesar Yahudi dan Nasrani atau Buddha dan Hindu. Nah, bahkan konon di masa hidupnya Mirza Ghulam Ahmad ini, para ulama itu banyak yang ngajak antara mubahalah sama ngajak debat. Ya, ngajak debat. Kalau memang kamu ini Isa, kok kamu di India gitu loh? Nabi Isa itu turun di mana? Di mana? Di Damaskus. Di atas sebuah menara putih. Kamu ini kapan turunnya dari menara putih? Kok turunnya di India? Nah, dia bilang, oh ini soalnya kiasan saja. Yang ada di hadis itu memang itu hanya kiasan saja. Oh jelas-jelas Nabi bilang di menara putih di Damaskus, bukan di India. Terus Nabi Isa itu betul-betul turun. Nabi Isa itu betul-betul turun dari langit.
Kamu ini kok jalan kaki? Ya. Terus Nabi, seorang Nabi, kata Nabi SAW, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhil ladzi ahabba an yadfana fihi. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang Nabi dicabut nyawanya oleh Allah, melainkan dia itu suka kalau dicabut nyawanya di tempat nanti dia dikuburkan. Atau saya ringkas bahasanya, seorang Nabi hanya dicabut nyawanya oleh Allah di tempat di mana si Nabi ini suka kalau dia dikubur di situ. Maka Nabi SAW ketika wafat di kamarnya Aisyah, ya kuburnya di situ, nggak dipindahkan. Kamu nih nanti kalau mati di mana? Dan akhirnya dia mati bukan di tempat dia mati. Ya. Terus dan memang ketika akhirnya mentok pada perdebatan-perdebatan di mana dia sebenarnya sudah kalah, maka para ulama nantang. Sebagaimana juga ada, saya lihat tadi di YouTube, ada seorang mantan dai Ahmadiyah juga akhirnya taubat karena kalah tantangan. Apa tantangannya? Mubahalah. Dan Mirza Ghulam Ahmad ini mati dalam kondisi berpenyakit. Berpenyakit, ada yang mengatakan penyakit kusta atau semacam itu. Dan itu dia mati setelah mubahalah. Kalau matinya sebelum mubahalah masih mending, atau mati tanpa mubahalah masih mending. Tapi mati mubahalah, kalau seandainya Mirza ini berdusta, maka Allah akan melaknat dia dengan penyakit kusta dan mati dengan kusta. Dan para pengikutnya di sini kalau disampaikan begitu, mereka masih ngeles saja. Mereka bilang, ya wajarlah orang meninggal karena penyakit. Iya, kalau wajar kalau meninggal penyakit secara normal, masalahnya dia mati ini setelah mubahalah gitu loh. Di antara keyakinan-keyakinan sesat dan kufur Ahmadiyah ini, satu, meyakini bahwa Allah itu puasa, Allah tidur, menulis, bersalah. Mereka samakan Allah dengan makhluknya. Dan ini sudah jelas-jelas bentuk kekafiran. Yang pernah saya jelaskan pakai papan tulis sambil marah-marah beberapa minggu lalu. Aliran musyabbihah itu kekafiran. Beda dengan Asy'ariyah Maturidiyah, masih muslim. Karena kalau musyabbihah itu menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW bukan Nabi terakhir. Mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi yang terakhir, bahkan Nabi yang paling afdol. Maka ini jelas bentuk kekafiran. Masih mending kalau dia bilang ini ulama. Makanya tadi saya bilang ada sebagian ulama yang mendapati ada pecahannya Ahmadiyah yang mereka mengatakan Mirza itu bukan Nabi, tapi hanya ulama pembaharu. Tapi ulama pembaharu tapi goblok. Gitu. Karena kalau ulama betul-betul ulama, dia paham tentang hadis-hadis Nabi SAW. Ini masalahnya nggak paham. Ya. Kalau dikatakan ini ulama, masih muslim berarti. Makanya tadi saya bilang sebagian orang mengatakan Ahmadiyah yang Lahore itu masih muslim tapi ahlul bidah. Tinggal nanti kalau kita ketemu dengan orang Ahmadiyah di Indonesia, terus kita tanya kita tanya kamu ini Ahmadiyah apa? Nah, wallahu a'lam. Tinggal ditanya lagi keyakinanmu Mirza ini nabi atau bukan. Kalau dibilang nabi, maka ini orang kafir. Kemudian mereka memiliki kitab suci tersendiri yang berbeda dengan Al-Quran. Ya, mereka namakan Kitabul Mubin atau At-Tadhkirah. Yang keempat, menurut mereka tidak ada jihad dalam Islam. Mereka menafikan yang namanya jihad dengan peperangan. Sedangkan di dalam Islam, bila memang pada kondisi yang menuntut untuk jihad dengan peperangan, ya dilaksanakan. Tetapi bagi mereka tidak ada. Bagi mereka, kita ini menjalin hubungan dengan orang-orang, baik dengan sesamanya mereka maupun yang bukan mereka, maupun dengan orang kafir seperti Yahudi atau Nasrani, itu dengan cinta. Kemudian mereka mempunyai tempat suci tersendiri untuk melakukan ibadah, namanya Rubuah dan Qadian. Setiap muslim bagi mereka adalah kafir sampai nanti masuk dalam jamaah Ahmadiyah Al-Qadianiyah. Yang ketujuh, mereka menghalalkan khamr.
narkoba, barangnya memabukkan dan lain-lain. Yang kedelapan, mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan orang Yahudi, Nasrani, dan aliran kebatilan, terutama Nasrani. Karena mereka ini, si Mirza ini berasal dari keluarga yang juga merupakan orang-orang dekat dengan Inggris. Ketika Inggris dahulu menguasai atau menjajah India. Teman-teman bisa baca buku salah satu yang paling recommended tentang Ahmadiyah ini, karya Syekh Dr. Ihsan Ilahi Zahir. Kenapa ini sangat recommended? Bahkan lebih recommended dari penggalan yang ada di sini. Kalau ini berasal dari mana? Al-Mawsu'ah Al-Muyassara fil Adyan wal Madzahib wal Ahzab Al-Mu'assirah. Oh, ini dia, karya Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Di catatan kaki disebutkan. Kalau yang ada di sini kan saduran dari buku itu. Nah, buku itu adalah buku yang merupakan penelitian terhadap literatur primer punya orang-orang Ahmadiyah. 24. Lembaga kerasulan. Ajaran yang namanya lembaga kerasulan ini kekafiran. Karena mereka meyakini bahwa setiap yang mengajar di dalam majelis mereka itu seorang rasul. Di antara ajaran mereka adalah satu, menurut mereka Rasul akan tetap diutus hingga hari kiamat. Yang kedua, selain kelompok mereka adalah kafir. Yang ketiga, wajib berbaiat kepada imam mereka. Yang keempat, menikah harus di hadapan amir, serta akad nikah dilangsungkan oleh amir mereka tersebut. Tapi saya kira kalau nomor 24 ini mungkin entah tidak berkembang di Indonesia. Yang kelima, menjadikan masa sekarang ini sebagai periode Mekah dan Madinah. Kata mereka, kita ini masih seperti periode Mekah dan Madinah. Maka, karena sekarang masih periode Mekah, maka belum wajib sholat, belum wajib puasa, belum wajib haji, dan belum diharamkan minuman keras. Yang keenam, bahwa menurut mereka dosa dapat ditebus dengan membayar uang sesuai dengan besar dan kecilnya dosa yang dilakukan. Yang ketujuh, mengaji harus kepada imam mereka, dan mereka sangat selektif terhadap kehadiran orang di luar kelompok mereka. Kalau bedanya dengan Salafi yang nomor 7, ada dari antum yang izin dulu mau untuk ikut kajian ini atau langsung ikut-ikut aja? Siapa yang ngajak ke sini? Siapa yang mengizinkan duduk di sini? Kalau kita justru maunya orang semuanya dengar. Karena ini ajaran Islam. Tidak dipilah-pilih. Oh maaf, Anda sudah baiat belum? Oh belum baiat. Oh belum bisa ikut Pak. Bapak ini dulu, lewat dulu ke si Anu, lalu nanti tanya cara prosedurnya biar bisa ikut. Yang ke-25, aliran namanya Al-Babiyah atau Bahaiyah. Al-Babiyah atau Bahaiyah adalah aliran sesat yang kafir. Berarti dia ini non-muslim. Aliran ini lahir dari mazhab Syiah Ithna Asyariyah, yaitu Rafidhah. Pada tahun 1260 Hijriah atau 1844 Masehi. Berapa tahun lalu nih ya? Sudah lama ya, 100 lebih. Mereka lahir di bawah kepemimpinan Rusia, Yahudi, dan Inggris dengan tujuan untuk menghancurkan dan merusak akidah Islam dan memecah belah persatuan kaum muslimin serta memalingkan mereka dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Dinamakan Babiyah, dinisbatkan kepada pendirinya yang pertama yang menjuluki dirinya sendiri dengan nama Al-Bab. Apa itu bab? Al-Bab itu artinya apa? Pintu. Kalau saya menamakan diri saya apa kira-kira ya bagusnya? Ya. Kalau seandainya kita ini apa ya? Tidak sadar diri. Kalau kita tidak sadar diri, setiap ustadz punya julukan. Yang julukannya dalam rangka untuk membesarkan dirinya. Sementara bentuk seperti itu justru kebodohan si dai-nya.
Sebagaimana kalau ada seorang wali-wali betulan, kalau dia punya karomah itu nggak ditampak-tampakkan. Ketemu dengan Nabi itu nggak dicerita-ceritakan. Dinamakan Bahaiyah karena dinisbatkan kepada pendirinya. Yang kedua, yang menjuluki dirinya sendiri dengan nama Bahaullah. Bahaiyah adalah aliran yang menggabungkan agama seperti Yahudi, Nasrani, Islam, dan lainnya menjadi satu. Sehingga aliran ini jelas-jelas dinyatakan sebagai aliran non-muslim. Ya, orang-orang kafir ngumpul. Pendirinya namanya Mirza Ali Muhammad Ridha Asy-Syairazi. Wafat tahun 1850. Berarti cuma 6 tahun aja dari sejak mendirikan aliran sesatnya ini. Apa yang didapat dari 6 tahun? 6 tahun dapat apa? Kalau mau cari duit 6 tahun cuma menikmati 6 tahun. Itu kayak kalau ada orang berusaha untuk mencari kekuasaan, dinikmati hanya 5 tahun, pertanggungjawabannya panjang. Di antara pendapat kufur mereka adalah kaum Bahaiyun meyakini bahwa Al-Bab, si pendirinya itu, adalah orang yang menciptakan segala sesuatu dengan kalimatnya. Ini udah level Tuhan. Mereka memiliki pendapat tentang reinkarnasi, yaitu bersatunya Allah dengan makhluknya, dan kekalnya makhluk, dan bahwasanya ganjaran dan siksa hanya dirasakan oleh roh saja. Mereka mensucikan bilangan 19. Menurut mereka jumlah bulan dalam setahun itu 19, dan jumlah hari dalam sebulan itu 19. Ya, mantap ya. Mereka mengingkari mukjizat para nabi dan keberadaan para malaikat dan jin secara hakiki. Mereka juga mengingkari adanya surga dan neraka. Aliran ini mengharamkan jilbab bagi wanita dan menghalalkan mut'ah. Mut'ah ini ajaran siapa? Syiah. Karena mereka memang dalam tanda kutip tetesan atau titisan Syiah. Aliran ini menyatakan bahwa agama Al-Bab itu menghapuskan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini jelas bentuk kekafiran. Kalau ada yang mengatakan ini kita bikin hukum baru yang menghapuskan syariat Islam, maka ini bentuk kekafiran. Mereka mengharamkan jihad dan menghunuskan senjata melawan musuh sebagai bentuk pengabdian untuk kebaikan penjajah. Mereka mendirikan aliran ini dengan mengaku sebagai pintu dan perantara yang mengantarkan kepada imam khurafat yang mereka tunggu. Yang keluarnya itu ditunggu-tunggu oleh Rafidhah sejak dahulu lebih dari 11 abad lamanya. Mereka menghilangkan setiap ikatan agama Islam serta menganggap bahwa syariat itu sudah kadaluarsa. Mereka mengubah peraturan rumah tangga dengan menolak ketentuan Islam. Mereka melarang poligami, sekalipun boleh harus ada pengecualian dan tidak boleh lebih dari 2 istri. Mereka melarang talak, kecuali terpaksa, yang tidak memungkinkan antara suami istri untuk bergaul lagi. Istri yang sudah ditalak tidak ada iddah, jandanya bisa langsung kawin lagi. Ini orang Bahaiyah. Ngomong-ngomong balik ke nomor 5 tadi, mereka menghalalkan nikah mut'ah. Kan? Nah, saya pernah lihat ada debat di TV waktu di Saudi dulu. Jadi gini, ada seorang murabbinya Syiah, dia melaknat Aisyah. Oke? Atau nggak usah panjang-panjang ya. Teman-teman kalau mau nonton lihatnya di TV, Yasir Syiah. Dah gitulah ya. Yasir Syiah, Aisyah, mut'ah. Ketika aja di satu tempat mungkin nanti akan keluar. Intinya si murabbinya Syiah yang ada di TV itu, dia ditanyai oleh yang pihak Sunni. Ditanyai, bukankah bagi kalian mut'ah itu halal?
Dijawab apa? Dijawab apa? Iya. Bukankah bagi kalian mut'ah itu ibadah? Jawabannya, iya. Bukankah kalian punya imam? Namanya Imam Mahdi? Sebagaimana kita, cuman beda versi. Iya atau tidak? Iya. Nah, saya mau bertanya, apakah istrinya Imam Mahdi kalian itu nikah mut'ah juga? Langsung ngamuk-ngamuk sih murabinya ini. Ngamuk-ngamuk di TV nggak karuan. Gitu. Maka Syekh pihak Sunni ini namanya Syekh dari Suriah, saya kok agak lupa namanya karena nontonnya udah begitu lama, 12 tahun yang lalu. Beliau langsung berdiri menghadap kamera. Wahai kaum muslimin dan wahai kalian kaum Syiah. Saya cuma tanya. Saya enggak nuduh. Saya cuma tanya, apakah nikah mut'ah itu ibadah? Tanya iya. Lalu saya cuma tanya, apakah istrinya Imam Mahdi itu mut'ah juga? Ngamuk. Kenapa harus ngamuk kalau memang ibadah? Katanya ibadah. Teman-teman tahu nikah mut'ah itu nikah apa? Nikah kontrak. Gitu. Kan ibadah. Kok ngamuk? Maka ini menunjukkan inkonsistensi orang-orang Syiah dalam pendapat mereka. Yang ke-11, tidak ada sholat jamaah, yang ada hanya sholat jenazah katanya. Untuk sholat cukup sendiri-sendiri. Bagi mereka Ka'bah bukan kiblat. Kiblat mereka itu adalah tempatnya Baha Allah tinggal. Dan ini nggak perlu panjang-panjang juga, karena wallahu a'lam mungkin kalau di zaman sekarang apa mereka ini berkembang. Tapi kalau yang paling berkembang di sini adalah Syiah yang jadi mamaknya. Yang perlu kita waspadai itu bukan Bahaiyah, wallahu a'lam, tapi yang lebih kita waspadai adalah Syiahnya, karena orang Syiah di sekitaran kita itu ada, di mana mereka untuk penetrasi ke dalam tubuh kaum muslimin itu melalui jalur-jalur orang-orang yang suka mengaku dirinya keturunan Nabi. Sementara orang-orang yang ngaku keturunan Nabi itu kalau di Indonesia sangat diagungkan, bodoh sekalipun. Ya. Kenapa saya bilang bodoh sekalipun? Ya karena memang sebagian dari mereka memang tidak belajar. Cuma ngaku saja. Saya dulu di kantor punya teman yang begitu. Dia kita namakan ya fulan, nggak usah disebut namanya. Pokoknya dia itu keturunannya ya yang ngaku-ngaku Nabi itu. Terus saya nanya, kamu lucu ya, ngerokok, terus jarang sholat, ya. Berarti kan ada keturunan mereka yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi bodoh dalam agama. Nah, ke-26 ada namanya Jamaah Qom. Ini dari Malaysia. Tapi ada sebagian orang di Indonesia yang mungkin sampai sekarang masih ada lah, tapi nggak banyak. Darul Al-Qom termasuk ahlul bid'ah besar dari firqah sesat menyesatkan. Ajaran mereka dipenuhi dengan syirkul akbar, kebid'ahan, khurafat, mimpi, dusta, dan wahyu dari syaitan. Darul Arqam ini didirikan oleh namanya Ashari Muhammad bersama beberapa temannya pada tahun 1968 di Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Dia ini bekas guru agama lulusan sekolah menengah Ma'had Hishamuddin di Selangor. Di antara pendapat sesah firqah ini, satu, kitab yang ditulis olehnya, oleh si Ashari Muhammad itu, namanya Aurat Muhammadiyah. Ini pegangan Darul Arqam yang isinya syirkul akbar, bid'ah, khurafat, dusta, dan kesesatan lainnya. Bahkan ini diharamkan oleh kita bisa bilang mungkin MUI atau Dewan Fatwanya Malaysia di tahun tersebut, di tahun mereka mulai berkembang. Ada yang mengatakan jumlah mereka kala itu berkembang dari tahun ke tahun, dari hanya beberapa puluh lalu jadi 5.000, jadi 10.000, dan ada yang mengatakan sampai 15.000 di masa itu. Kenapa demikian berkembang? Karena memang mereka punya kekuatan-kekuatan dakwah.
Di antaranya adalah ekonomi, karena mereka punya sampai rumah sakit, fasilitas pendidikan, perdagangan, pertanian, dan mereka punya tokoh kepemimpinan. Dan ini kalau digabung bisa membawahi banyak orang, semakin banyak yang mengikut, ditambah nggak tahu malu, gitu aja. Karena kalau kita, ustadz-ustadz itu kan biasanya itu malu kalau diagung-agungkan, apalagi mengagungkan diri sendiri. Ngaku-ngaku itu malu. Bohong, menyebutkan hadis palsu, itu takut. Karena tahu tentang ancaman dari Allah bagi orang yang menyebutkan hadis yang tidak pernah datang dari Nabi. Takut bikin ajaran baru. Walhamdulillah, itulah salafi. Takut kalau tidak ngomong, tidak pakai sandaran. Dan jamaah kom ini, atau semua jamaah sesat, itu kalau sudah menguasai yang namanya perekonomian, ditambah kepemimpinan, tambah rasa tak tahu malu dan tanpa rasa takut kepada Allah, maka bisa jadi berkembang. Kemudian di dalam kitab tersebut diterangkan bahwa Syekh Muhammad As-Suhaimi berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam Ka'bah dalam kondisi sadar dan bukan mimpi. Nah, cuman yang nomor 2 ini mah di Indonesia banyak, ya, yang ngaku datang ke kubur Nabi, terus Nabi kuburnya goncang, lalu Nabi keluar nyalamin dia, tangannya keluar ngasih salam, yang kemudian Nabi cium lututnya. Di Indonesia ini banyak, ya, ngeramput semua. Ketiga, disebutkan bahwa dalam kitab itu pula bahwa Syekh Suhaimi dapat merubah peci yang kosong jadi penuh dengan anggur. Memang kebiasaan orang suka membesar-besarkan satu tokoh dan menganggap mereka adalah wali, lalu kemudian sudah pada tahap yang di luar dari nalar. Habib Rizik itu ada dalam satu ceramahnya secara dalam halaqahnya dia bilang yang seperti itu khurafat, yang lagi bikin majelis terus tiba-tiba diam, kemudian semua orang dikasih kode agar diam, jangan bergeming, kemudian ngasih lirikan mata. Siapa yang datang? Nabi datang, gitu kan? Ini khurafat semuanya. Karena orang yang namanya wali betulan itu tidak menampak-nampakkan di depan orang. Bahkan kita bilang di antara yang namanya karamah para wali itu di antara cirinya tidak bisa diulang, tidak bisa disengaja, datang tiba-tiba, dan intinya bukan di dalam bentuk kesadaran seseorang bahwa ini karamah gitu. Dan itu bisa nanti diulang-ulang, beda majelis gitu lagi, ada Nabi. Besok nanti ngisi, tahun depan ngisi dengan kajian yang sama, tablik akbar lagi, Nabi. Kemudian menurut mereka syahadat itu ada 5. Syahadat kepada Allah dan Rasulullah, syahadat kepada Abu Bakar, syahadat kepada Umar, Utsman, Ali, lalu syahadat kepada Syekh Suhaimi sebagai Imam Mahdi dan Khalifah Rasulullah yang kelima setelah Ali. Mereka mengagungkan kitab Barzanji. Nah, di Indonesia juga banyak. Yang keenam, mereka meyakini kebohongan namanya Nur Muhammad. Nah, ini yang saya pernah ceritakan beberapa minggu lalu. Nur Muhammad sama Nur Allah main sembunyi-sembunyian. Siapa yang tidak ketemu berarti dia yang Tuhan. Nur Muhammad sembunyi, sama Nur Allah dicari, ketemu, tewak, ketemu, berarti kamu bukan Tuhan. Nur Allah sembunyi, Nur Muhammad cari-cari, nggak ketemu, ternyata Nur Allah itu sembunyi dalamnya si Nur Muhammad. Ketika Nur Muhammad bilang, ya sudah keluar, saya nggak ketemu, keluar dia, keluarnya dari Nur Muhammad. Nah, berarti siapa yang Tuhan? Nur Allah. Nur Muhammad kecewa atau sedih. Nah, akhirnya menangis Nur Muhammadnya. Nah, tangisnya tes jadi bumi, tes Merkurius, tes Uranus, Pluto, ya, Jupiter dan lain-lain. Kemudian mereka akidahnya adalah sufi dengan paham wahdatul wujud. 27
jaringan Islam liberal. Kalau zaman sekarang sudah gonta-ganti nama, karena sudah dibongkar-bongkar tentang kesesatan, kemunafikan, dan kekufurannya bahkan. Dan tidak boleh sholat di belakang mereka bila ada tokoh mereka datang, misalnya ke Balikpapan, mau ngimami di Islamic Center kah, ngimami di manakah, tokoh-tokoh mereka tidak boleh kita sholat di belakang mereka. Tokoh-tokohnya ini adalah bisa jatuh dalam nifaq akbar. Jaringan Islam liberal mulai terbentuk di tahun 2001. Oh iya, di antara yang pernah buat kompilasi tokoh-tokoh besarnya JIL, jaringan Islam liberal, ada Ustadz namanya Ustadz Hartono Ahmad Jaiz, ayah dari Ustadz Hasan Al-Jaizi. Ada Ustadz ya, di Jabodetabek, beliau ceramahnya namanya Hasan Al-Jaizi. Ini bapaknya namanya Ustadz Hartono Ahmad Jaiz. Ustadz Hartono Ahmad Jaiz ini yang pernah debat langsung dengan banyak tokoh-tokoh liberal di awal tahun 2000. Zaman tahun 2000 awal itu kan banyak VCD. Kalau sekarang kan sudah tidak ada VCD keping itu. Nah, kita kalau lagi ada pameran buku dan lain-lain itu VCD-nya beliau, buku-bukunya beliau banyak dibeli, diperdagangkan. Yang isinya adalah bantahan terhadap orang-orang JIL. Ya, di antara tokoh yang lain adalah Dr. Adian Husaini. Ini di antara yang punya buku-buku berkenaan dengan JIL ini. Mereka ini punya pemikiran sesat lagi kufur. Makanya kita bilang kalau mereka hadir di sini lalu mengimami misalnya di Islamic Center, kalau terlanjur misalnya sudah salam assalamualaikum lalu itu siapa sih? Oh itu tokoh JIL. Ya. Maka ulang sholatnya. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aliran sesat JIL ini punya pemikiran sesat lagi kufur. Diantaranya menurut mereka agama Islam itu bukanlah agama yang paling benar ya, dan tidak dewasa seperti Katolik katanya. Dan ini tidaklah heran ya. Di antara mereka ada yang sampai dibaptis di gereja. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa semua agama sama benarnya, sama baiknya. Cuman kok Muslim gitu loh. Maksudnya gini, kalau memang semua agama sama baiknya, ngapain kamu orang Islam? Enaknya jadi orang Nasrani itu nggak perlu bangun subuh, ya kan? Nggak perlu sholat subuh, nggak perlu puasa Ramadan. Yang kedua, JIL menganggap bahwa agama Islam sebagai proses yang tidak pernah selesai.
Semua agama itu benar. Mereka menolak dan menghina syariat Islam dengan mengatakan bahwa upaya menegakkan syariat Islam adalah wujud dari ketidakberdayaan umat Islam dalam menghadapi masalah yang menghimpit mereka. Sedangkan kita ini menegakkan syariat Islam karena memang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, dan itu dalam rangka bekal kita buat hari kiamat nanti. Menurut Jil, syariat Islam yang pernah Nabi SAW tegakkan di Madinah itu tidak sempurna menurut zaman sekarang. Dan siapa yang mengatakan syariat Islam itu tidak sempurna, maka ini jatuh ke dalam kekafiran. Jil menganggap Nabi SAW itu aktor sosial, gak perlu dibesar-besarkan. Ya, bahkan mereka mengatakan meskipun sahih itu masih bisa dikritik. Saya jujur, salah satu yang saya pelajari di awal-awal waktu baru kenal sunnah, ya, itu adalah kajian-kajiannya Ustadz Ja'far Umar Thalib rahimahullah. Dan Ustadz Ja'far ini salah satu yang kalau dalam rudud bantah membantah itu jago gitu. Makanya saya bukan jago tapi hobi bantah-bantah. Tidak seperti asatidzah kita sebagian yang lain itu mungkin terbilang lebih adem, lebih ke akhlak, lebih ke tazkiyatun nufus. Kemudian enggak kayak Ustadz Mufli. Ustadz Mufli itu keras kata orang. Ya mungkin karena pendidikan saya di awal itu saya lalui di majelis-majelisnya Ustadz Ja'far Umar Thalib. Di antara rekaman-rekaman beliau dan majelis-majelis beliau ketika di awal-awal itu adalah majelis bersama orang Manjil. Di Jogja itu kan banyak kampus, di antaranya UIN, ada juga UII, dan di tengah-tengah kampus-kampus Islam ini banyak orang-orang jil masuk. Makanya Ustadz Artona Majais itu sampai punya buku, judulnya Ada Pemurtadan di IAIN, melalui terutama jalur-jalur kuliah filsafat atau mata kuliah filsafat. Ya. Nah, Ustadz Ja'far Umar Thalib itu pernah di majelisnya di salah satu UIN atau IAIN di zaman itu, beliau ketemu dengan orang yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran sekian banyak ayat itu masih bisa digugat kecuali Qul huwallahu ahad katanya. Hanya Qul huwallahu ahad aja yang tidak bisa digugat. Maka Ustadz Ja'far Umar Thalib waktu itu membantah orang tersebut dengan mengatakan, siapa bilang Al-Quran itu bisa digugat kecuali Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu juga bisa kita gugat. Siapa yang bilang tidak bisa digugat? Gugat semua ayat dalam Quran, gak ada masalah kok. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan, katanya beliau. Tidak ada yang paksa. Kalau mau gugat Allah itu ada tunda juga bisa kok. Siapa yang bilang Allah gak bisa digugat? Gugat ya semua. Ya kan? Nanti kan jatuh ke dalam kekafiran ujung-ujungnya. Kecuali situ mau dibilang bukan orang Islam, ya selesai gitu. Tapi kalau mau bilang dia ini Islam, ini berarti bisa jatuh ke dalam kekafiran atau kemurtadan. Kemudian Jil itu menganggap Nabi SAW gagal mengemban risalah dengan utuh. Jil menganggap Nabi Muhammad SAW bukan penutup para nabi, dan mereka membenarkan setiap nabi palsu atau dajjal. Ya, dengan alasan setiap orang bebas berpikir, bebas berpendapat. Makanya dulu ada namanya aliran siapa yang nabinya perempuan itu? Lia Eden, ya. Banyak aja yang mau setuju-setuju aja dan bela-bela aja. Yang baru-baru ini di TV itu ada apa ya? Perdebatan apa sih ya? Yang baru ribut baru-baru ini apa ya? Terus ada orang bilang, ya setiap orang bebas berpendapat, setiap orang itu bebas berkeyakinan. Apa kayak? Ribut apa yang baru-baru ini? Lupa sudah. Ya. Hah? Ya betul Pak, betul. Ahsan. Yang di Indramayu. Apa namanya? Tun. Ya kan? Ada yang bela, oh, itu datang dari mana? Dari Universitas. Oh, bebas orang, kita itu tidak boleh mengklaim ini sesat. Yang boleh mengatakan sesat itu Allah saja katanya. Ya.
Kalau seperti itu kita bilang, maka apa gunanya kita belajar? Ketika setelah tahu ini salah ini benar, lalu ada orang salah, kita tidak bisa salahkan. Apa gunanya kita belajar? Begitu. Kesembilan, menurut Jil, larangan kawin beda agama, ya, yaitu perempuannya muslim, laki-lakinya non-muslim, itu sudah tidak relevan. Makanya banyak dosen-dosen dulu yang rame-rame mengkampanyekan diri sebagai orang-orang Jil, dengan bangganya mereka menikahkan wanita muslimah sama laki-laki kafir. Menurut Jil, sebagian syariat Islam seperti kewajiban memakai jilbab bagi muslimah, hukum waris, hukum potong tangan untuk pencuri, memanjangkan jenggot bagi laki-laki, rajam bagi pezina yang sudah pernah menikah, dan lain-lain, itu semua harus ditinggalkan, kata mereka. Sudah, tidak ada keraguan lagi bahwa Jil ini adalah nifak yang bukan nifak asghar. Orang-orang Jil ini dan tokoh-tokohnya adalah nifak akbar, munafik akbar, dan mereka ini adalah orang-orang yang jatuh ke dalam kekafiran. Makanya tadi kita bilang, saya yakin ustadz-ustadz di Indonesia yang ketemu mereka, karena aliran ini dari Indonesia, bukan dari Saudi terus diimpor ke Indonesia, bukan. Maka kita yakin ustadz-ustadz di Indonesia itu pasti nggak akan ada yang mau mengatakan sahnya sholat di belakang mereka. Dulu juga perkara LGBT, perkara keributan tentang transgender dan lain-lain, siapa yang bela? Orang-orang Jil juga. Kata mereka boleh menikah sesama jenis asalkan sakinah mawaddah rahmah. Siapa yang punya fatwa begitu? Jil juga. Inting memang. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.